nama saya Nur Arika Kemalia Gesani dengan NIM 73114192331. Sebelum membahas neraca perusahaan, mari kita kenali profil singkat dari PT Sentra Food Indonesia. Yuk! PT Sentra Food Indonesia bergerak dalam bidang penjualan daging segar dan pengolahan makanan dan minuman melalui entitas anak. Perusahaan tersebut mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2004 silam. Sentra Food Indonesia merupakan pemilik dari PT Kemang Food Industries atau biasa disebut Kemfood yang bergerak di bidang perdagangan dan pengolahan daging seperti sosis, burger bakso, kebab, dan dried beef. Kemudian pada tabel analisa perbandingan neraca pada PT Sentra Food Indonesia, pada aktiva lancar kas dan bank mengalami kenaikan sebesar 118,87%. Kemudian pada piutang dagang atau neto mengalami penurunan sebesar minus 99,92%. Kemudian pada piutang wesel mengalami kenaikan sebesar 689,63%. Kemudian pada persediaan barang dagangan mengalami kenaikan sebesar 12,71%. Kemudian di persediaan barang dagangan mengalami penurunan sebesar minus 60,06%. Lalu pada aktiva tetap bersih mengalami kenaikan sebesar 3,97%. Dan yang terakhir pada total aktiva mengalami penurunan sebesar minus 17,50%. Kemudian pada tabel pasiva pada hutang dagang mengalami kenaikan sebesar 40,77%. Begitu pula dengan jumlah kewajiban lancar mengalami kenaikan sebesar 40,77%. Kemudian pada kewajiban jangka panjang mengalami kenaikan sebesar 4,72%, sehingga total kewajiban mengalami kenaikan sebesar 20,48%. Kemudian di modal saham biasa mengalami penetapan atau juga penurunan sebesar 0%. Pada laba ditahan mengalami penurunan sebesar minus 759,20%. Pada total ekuitas mengalami penurunan sebesar minus 23,22%. Pada total pasiva mengalami penurunan sebesar minus 4,98%. Dengan demikian dapat kita simpulkan dari tabel pasiva dan aktiva adalah mengalami penurunan pada tahun 2020. Salah satu faktor penurunan itu adalah penurunan pendapatan dari penjualan daging olahan dan mentah yang menjadi sumber utama pendapatan perseroan. Di sisi lain, karena adanya kondisi pandemi COVID-19 di mana pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau biasa disebut PSBB, membuat perseroan banyak kehilangan pelanggan dari segmen pasar hotel, restoran, dan kafe atau biasa disebut HoReCa. Tak hanya HoReCa, penurunan penjualan juga terjadi pada segmen pasar lainnya, yakni segmen retail. Direktur Utama Sentra Food Indonesia, yakni Agustus Sani Nugroho, menyebut bahwa pandemi COVID-19 telah menekan daya beli masyarakat yang ditambah dengan merebaknya PHK dan tutupnya sejumlah lapangan usaha yang dapat membuat produk daging olahan sepi pembeli. Terima kasih, semoga info tersebut dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.